terima kasih Anda senantiasa setia di acara Yuk Berwirausaha. Baik Bu Juli, kita lanjutkan. Ya. Bu Juli, tentu Ibu memulai dari konsep dulu. Kemudian bagaimana langkah-langkah Ibu lakukan sehingga konsep ini minimal selaras dengan yang kita lakukan di lapangan. Saya orangnya senang bermitra, berkolaborasi dengan anak muda atau dengan partner bisnis. Kenapa? Karena dengan banyaknya kolaborasi, kita banyak mendapatkan ide. Satu pikiran kepala dengan 5 pikiran kepala tuh jauh apa yang kita tidak bisa pikir, tahu-tahu ada di teman saya, gitu bisa pikir. Kedua, saya mengambil konsep dari tempat, dari tempatnya cocoknya seperti apa. Jadi kayak Nara sepertinya, oh ini cocok dengan alam karena tempatnya seperti itu. Kalau Madam Siska, oh tempatnya seperti ini, Homi, ya cocoknya ambil konsep yang seperti rumahan gitu. Dan ketiga, saya kenapa? Oh tadi saya menyebutkan yang kolaborasi. Kenapa? Sepertinya seperti contoh kalau di musik kita main gitar, semua orang main gitar, akan tercipta musik yang nggak enak didengar, nggak harmoninya kurang baik. Tapi kalau keanekaragaman itu dengan talenta yang berbeda-beda, misalnya partner saya talenta di accounting, satu lagi di makanan, saya lebih di marketing, lebih di PR, lebih di penampilan media, itu terjadi satu sinergi yang luar biasa gitu. Jadi keanekaragaman justru malah baik. Jadi makanya saya senang untuk berpartner. Dan yang terakhir saya lihat di digital media. Digital media bukan untuk meniru, tapi saya lebih melihat kepada di mana saya berdiri. Sekarang zaman begitu cepat, jadi saya ketinggalan apa enggak. Dan saya tidak mau meniru-niru orang lain, tapi saya mencari sesuatu yang berbeda dari orang lain justru. Terus ini saya kira kan SDM ya, karena kan resto juga kurang lebih padat SDM ya. Betul. Ibu bagaimana menyiapkan SDM sehingga bisa merespon konsep atau servis layanan terhadap klien atau customer kita? Nah, mengenai SDM, saya lebih tertarik kepada karakter dan integrity dari seseorang SDM. Saya better pilih orang yang mungkin tidak ada title atau sarjana, tapi dia mempunyai karakter yang baik. Saya tinggal tambahkan knowledge, itu no problem. Daripada saya pilih dengan S8 misalkan, tapi karakter dan integritinya nggak bagus, ya susah. Kalau ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti ini, saya jamin perusahaan tidak akan maju. Jadi banyak diskusi nantinya ya? Iya, jadi kalau integritinya bagus, tinggal ditambah knowledge saja, bisa dia belajar, tahu dia bekerja untuk apa, tidak semata-mata untuk uang, tapi kita harus berguna buat perusahaan, buat bangsa, buat kota, untuk semua orang berfaedah. Nah, ketika pikiran itu udah ada, kita gampang, tinggal tambahkan knowledge. Nah, ketika semua SDM-nya seperti ini, saya yakin, jadi buka perusahaan apapun akan maju. Jadi Ibu yakin bahwa SDM itu aset perusahaan yang harus di-develop ya, pasti dikembangin. Dan saya maunya ke depan juga SDM ini menjadi sukses. Jangan saya saja yang menjadi sukses, tapi mereka menjadi sukses, menjadi mitra saya juga. Aduh, alhamdulillah gitu kasarnya. Didorong ya supaya mereka juga pada akhirnya bisa mandiri ya. Betul. Kemudian tentu perkembangan ini kan terus ya, persaingan terus. Ibu gimana caranya untuk mencari ide, inspirasi untuk mengembangkan usaha sehingga selalu aktual, selalu ngehit di tengah-tengah customer-nya? Digital media udah pasti. Saya selalu mengajak anak muda. Karena anak muda itu lebih cepat ini kreativitasnya, adaptasinya dan segala macam. Jadi ya itu, saya berdiskus dengan mereka, dituangkan bersama-sama, mungkin pengalaman dalam hal apa, pengalaman saya yang lebih ini, tapi anak muda yang memberikan ide, gitu. Jadi kolaborasi di ide, jadi selalu inovasi, terus apa yang tidak ada di orang lain, itulah yang kita ambil. Jadi memang dedikasi untuk mencari ide, peran
anak muda sangat signifikan ya? Iya, karena anak muda ini aset bangsa. Kalau nanti sesudah generasi saya, yang meneruskan harus lebih hebat dari saya. Betul, nah, itu arti kesuksesan buat saya itu seperti itu. Kebanggaan ya? Kebanggaan ketika melahirkan generasi di bawah saya menjadi lebih hebat dari saya. Yang itu dipastikan untuk negara kita juga akan lebih maju ketika generasi kita dididik lebih baik. Kalau tadi katanya kan tempatnya suka ada event ya, kegiatan-kegiatan. Ini juga memang merupakan bagian dari strategi untuk menggrab anak muda. Iya, untuk kreativitas mereka kita tampung. Oh, mereka jagonya di musik ini, ya silahkan tampil. Dan itu juga strategi marketing sebetulnya. Ketika kita mengadakan event bisa 1.500, bisa sampai 1.700 yang datang. Orang ya? Marketing secara tidak langsung. Tidak langsung. Jadi mereka akan berbicara ke temannya juga ya? Betul. Kemudian dengan platform digitalnya juga ya? Oke. Kemudian untuk dari sisi produk Bu, kolaborasi dengan, kan ada beberapa resto ya di dalamnya. Betul. Ini apa mungkin Ibu punya cara khusus supaya mereka juga saya yakin bisa bekerja sama dengan kita? Yang 7 ini? Ya. Yang 7 ini sebetulnya kan beda-beda, tapi pemiliknya sih sama. Kita yang kelola. Ya untuk pertama sih agak kacau, jujur saya untuk menyatukan ini saking luasnya. Jadi kita harus menciptakan satu sistem yang bisa bikin seperti itu, dan akhirnya sudah terlaksana dan baik gitu. Jadi pasti harus dibuatkan sistem untuk mengakomodasi itu. Betul. Dan ini menariknya, uniknya dari Nara Park ini. Kemudian dengan brand-brand yang ada itu, strategi yang Ibu lakukan supaya mereka tetap bertahan, kan ada brand-brand ya? Betul. Setiap 3 bulan sudah pasti kita lakukan untuk produk, kita lakukan pemantauan. Mana yang kurang diminati, mana yang diminati. Dan yang kurang diminati kenapa? Oke. Saya kira semakin menarik Bu Julie. Pemirsa, kembali kita break.